Setelah proses pembakaran limbah upi pinang tadi di dalam tempat yang sudah kita lihatkan, nah ini adalah hasil dari proses pembakaran. Jadi upinya itu akan menjadi serpihan-serpihan karang seperti ini yang berwarna hitam dan akan diproses kembali dengan cara ditumbuk. Ini mau dikeringin dulu atau ditumbuk dulu, Pak? Dikeringkan dulu ya. Oke. Nah, kita kering baru ditumbuk. Kalau untuk pengeringannya pun ternyata juga menggunakan panas yang alami, panas matahari, bukan menggunakan panas yang panggangan atau segala macam. Jadi ini tergantung faktor cuaca juga. Kalau mataharinya muncul dan ternyata lumayan panas, ini bakalan cepat kering. Nah, ini adalah proses ketiga. Kalau yang pertama kita itu harus membakar limbah upi ataupun pelepah pinangnya, dan yang kedua kita harus menjemur upi yang sudah dibakar, dan proses yang ketiga yang akan kita lakukan sekarang adalah proses menumbuk upi pinang yang hasil dari pembakaran di awal tadi. Seperti numbuk padi, tapi bukan menumbuk padi. Jadi ini sebelum dipadetin untuk dijadikan briket, upi pinangnya kita tumbuk dulu untuk supaya dianya lebih halus kayak bubuk gitu loh. Coba deh. Tuh. Kemarin kita sudah tes sih pakai gilingan kopi. Bisa. Gilingannya pun susah, kalau sedang gumpal itu susah ya. Nanti kalau kita bikin. Pemirsa, tidak lengkap rasanya kalau saya cuma ngeliatin atau nontonin Pak De Guntoro aja. Kali ini saya mau coba untuk menumbuk upi pinang yang sudah dibakar tadi. Berat gede. Biar dapat keringat. Bikin bahan bakunya nih yang. Untuk proses selanjutnya kita akan mengayak di tempat ayakan ini supaya hasilnya tuh lebih terlihat halus. Seperti ngayak tepung kayak biasa ya Pak De? Ya. Setelah kita tumbuk dan menghasilkan butiran-butiran ataupun bubuk dari limbah upi pinang yang berwarna hitam, itu nanti kita ayak. Jadi kita ayak itu supaya limbah dari upi pinang yang sudah dibakar itu menjadi halus seperti teksturnya seperti tepung. Nanti kalau misalkan sudah seperti itu akan kita campur dengan tepung. Sambil kita menunggu proses untuk pencetakan dari briket upi pinang ini, kita akan mencoba memasak air. Nanti kita mau buat teh atau kopi sama-sama. Ini sudah dihidupin briketnya. Nanti pemirsa bisa lihat gimana bentuk dari api hasil dari briket upi pinang. Kita masak air dulu. Seperti biasa, tanda dari sudah matangnya air itu adalah keluar asap dari dalam pancinya. Dan kita akan mencoba menyeduh kopi kurang lebih 10-15 menit. Kita merebus air hasil dari briket upi pinang. Nah, bisa kita lihat sama-sama bahwa abunya masih berbentuk kotak-kotak seperti cetakan briket yang tadinya belum dibakar. Ini pun kalau misalkan kita jatuhkan ataupun kita sentuh baru bisa melebur abunya. Cantik sekali ya. Nah, tepung itu sendiri ternyata tepung yang juga diolah untuk makanan pada umumnya. Nah, tepungnya nanti kita jadikan lem, jadi kita tidak menggunakan lem fox atau lem akebon, lem glue dan segala macam. Lemnya itu terbuat dari bahan dasar tepung. Nah, setelah itu akan kita campur lem yang berbahan dasar tepung dengan bubuk dari limbah upi pinang itu. Setelah dicampur, kita adon dan menjadi adonan yang padat seperti adonan kue. Nanti kita cetak. Nah,
dari awal sampai akhir ini ternyata semuanya tuh pun masih serba manual. Cetakannya juga menggunakan cetakan yang berbahan dasar aluminium. Cetakannya itu panjangnya kurang lebih 30 sampai 60 cm gitu. Nanti setelah dicetak yang bahan yang sudah padat akan kita keluarin dari cetakannya. Jangan lupa untuk cetakan dari berbahan dasar aluminium itu dilapisi dengan plastik, karena kalau tidak dilapisin dia akan lengket ke aluminiumnya. Proses untuk pencetakannya itu bukan hanya upih pinang yang sudah dibakar ini tadi sendiri untuk dijadikan briket terus dicetak, tapi harus dicampur dengan campuran tepung yang sudah dikasih air, lalu dicampur dengan air yang sudah mendidih untuk dibuatkan menjadi lem seperti ini. Dikit sama banyak itu sama kotornya ya, harusnya bagus yang banyak sekali ya. Panas tuh Pak di tangannya. Jadi briketnya ini higienis dan juga ramah lingkungan gitu loh, karena tidak ada bahan-bahan kimia yang tercampur di dalam briket limbah upi pinang ini. Briket berbahan dasar upi ini adalah briketnya itu saat sudah dibakar dan menjadi abu, abunya tidak melebur seperti briket yang berbahan dasar kayu ataupun tempurung kelapa. Jadi untuk abunya sendiri masih berbentuk briket seperti ini, kotak, cuman warnanya aja yang berubah menjadi abu-abu karena tadi udah jadi abu. Dan abunya pun kalau misalkan kena angin dia tidak terbang kemana-mana, jadi lebih bagus dan juga lebih efisien untuk digunakan para pedagang sate yang nantinya pengen mencoba briket ini. Nah, setelah kita melewati proses pembuatan dari briket yang berbahan dasar upi pinang, ini adalah hasil terakhir dari briket ini sendiri. Tapi ini harus kita jemur terlebih dahulu, kurang lebih 2-3 hari Pak De ya. Karena akan lebih bagus dan lebih padat dan bisa digunakan langsung untuk membakar segala macam keperluan. Nah, untuk prosesnya sendiri tadi sebelum kita cetak, itu nanti kita padetin dulu serbuk ataupun namanya bubuk dari upi yang sudah dibakar itu dicampur dengan tepung tapioka yang sudah dijadikan lem sama Pak D-nya. Bisa diangkat sih sebenarnya. Ini jadinya seperti ini. Kita masih tahap uji coba. Itu ya kebetulan kita kemarin tuh ada permintaan untuk dibawa ke Batam. Kita bikin 2 macam ya, untuk yang istilahnya rasa kopi, yang keduanya sopel ya, jadi sambil untuk pewangi ruangan, bisa juga untuk pengusir nyamuk gitu. Nah ini bentuk yang untuk pengharum ruangan. Itu pengharum ruangan ya? Itu yang aromanya apa Pak De? Kalau ini aroma sopel ya. Sopel? Iya. Oh, berarti sebagai pengusir nyamuk juga? Ya. Waktu kita bikin briket, ya karena briket ini kita sudah tahu, kita sudah dicoba pemakaian, ternyata tuh kita nyalakan tak begitu sulit ya. Jadi kita punya juga inovasi, coba sih bikin untuk pengharum ruangan kan gitu. Nah, setelah kita bikin, kalau ini enggak begitu banyak mengalami kesulitan, enggak sih. Cuma kalau untuk sekarang ini yang kita masih agak kesulitan bahan bakunya ya, dari aromaterapinya kita nanti dapat dari mana, minyak yang rasa kopi susu itu kita nanti dapat dari mana. Sementara kita cuma beli di toko-toko, di gerai-gerai kopi itu masih skala kecil, harganya pun terlalu tinggi ya, jadi kita masih belum bisa untuk proses ke situ. Makanya kalau kita paksakan kita mengalami kerugian. Nama produk berarti, kalau nama produknya berarti bukan label lah mungkin. Label ya, kalau label cuma briket upi pinang sih. Kalau untuk kelompok tani sendiri ya, sebagian kadang kalau kita memang sangat membutuhkan itu tetap kita butuhkan ya, kita panggil paling beberapa orang. Kita belum bisa menggunakan untuk keseluruhan kelompok ya. Kalau kelompok memang kita sudah cukup, tapi kan kalau kita mau menggunakan kan karena kita maklum lah, kita keadaan sekarang semuanya itu masih manual. Serba manual kita ya. Berapa kebutuhan, pokoknya kita butuh 2 orang 3 orang ya, itu yang kita panggil. Kita mau produksi sih sebetulnya, karena sekarang ini kita belum berani menggunakan
masyarakat sekitar untuk mencari bahan baku itu kan karena kita nih yang jelas untuk cetaknya terutama ya kita belum ada. Jadi kalau kita tuh cari bahan banyak-banyak, kalau yang cetaknya bermacam ini kan kita macam mana cara kerjanya gitu. Nah kalau kita sudah ada cetakannya yang istilahnya yang seperti yang kita harapkan, itu kemungkinan kita bisa menggunakan untuk masyarakat sekitar atau ibu-ibunya atau anak-anak yang istilahnya pulang sekolah, itu tetap kita bisa gunakan untuk mencari bahan baku. Jadi kita ngelola bisa secara besar. Sekarang bukan orang yang tidak mau, memang belum kita butuhkan karena yang untuk kita cetak itu yang pencetaknya belum ada gitu. Kalau bahan bakunya di sini sangat melimpah sih, bisa dikatakan tidak terukur ya kalau besarnya tuh. Kapan kita butuhkan tetap bisa gitu. Masalah pendidikan kita SD aja tidak lulus ya, tidak sekolah. Tapi punya inovasi yang sangat luar biasa Pak De ya. Cuma sebatas dulu waktu itu masih sekolah ya, maklum lah dulu. Ya Pak De ini kan sudah kelahiran tahun 65. Waktu itu kan masih zaman susah ya. Jadi itu sekolah itu sebatas kelas 5 SD itu sudah bersyukur gitu. Hanya sebatas itu. Dan tentunya kita tim 720 berharap sekali bahwa Pak De Guntoro ini akan mendapatkan donatur ataupun bantuan dari pemerintah setempat. Mungkin pemerintah Provinsi Jambi juga bisa untuk mendorong ataupun memberikan bantuan kepada Pak De Guntoro mengenai alat ataupun memproduksi sebagai partai besar.